Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bersihanur. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4A. Dalam video ini saya ingin melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ibu Hasnita SSI MSI sebagai dosen pengampu statistik 2. Langsung saja, yaitu uji asumsi klasik regresi linear sederhana. Lanjut, uji asumsi klasik regresi linear sederhana terbagi menjadi 4. Yang pertama, asumsi linearitas, yaitu untuk melihat apakah hubungan parameter linear atau tidak. Significant deviation from linearity harus lebih besar 0,05, artinya lebih besar 0,05. Yang kedua, asumsi normalitas, untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat digunakan dengan uji histogram normal V-plot C-square and uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang ketiga, asumsi homoskedastisitas, untuk melihat apakah terdapat kesamaan varians dari nilai residual uji homoskedastisitas menggunakan ring Spearman. Lanjut, asumsi autokolerasi digunakan pada data runtun waktu. Tujuannya adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Atau uji autokolerasi menggunakan uji Durbin-Watson atau biasa dilambangkan dengan D. Kemudian yang selanjutnya, asumsi normalitas. Uji Kolmogorov-Smirnov, dasar pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 2. Jika nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka residual berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Lanjutnya, asumsi homoskedastisitas. Uji ring Spearman, dasar pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka residual memiliki varians yang sama atau biasa disebut dengan homoskedastisitas. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil 0,5, maka residual memiliki varians yang tidak sama atau biasa disebut dengan heteroskedastisitas. Lanjut, asumsi autokolerasi. Uji Durbin-Watson, dasar pengambilan keputusan ini yang pertama yaitu jika D Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 DL, maka terdapat autokolerasi. Kedua, jika D Durbin-Watson terletak antara DO dan 4 min DO, maka tidak ada autokolerasi. Yang ketiga, jika D Durbin-Watson terletak antara DL dan DO, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Di sini ada lambang tabel Durbin-Watson. K itu adalah jumlah variabel bebas X, kemudian N yaitu banyaknya data. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus atau soal. Diamati contoh ajak 10 perusahaan yang memproduksi laptop dari bulan Januari sampai Oktober tahun 2015. Kemudian dicatat pengeluaran iklan dalam miliar dan profit atau dalam miliar. Ingin diketahui apakah ada pengaruh antara biaya iklan dengan profit perusahaan tersebut. Di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kemudian ada iklannya, ada 31 sampai 99 yang dilambangkan dengan X. Kemudian profit ada 55.3 sampai 960 yang dilambangkan dengan Y. Langkah pertama yaitu adalah uji normalitas. Di sini kita ubah yaitu dengan lambang X kemudian Y. Sini desimal ini kita nolkan. Kemudian ini adalah iklan. Kemudian ini profit. Oke. Uji normalitas, yaitu dengan regression, kemudian linear. Selanjutnya yaitu profit ini kita taruh di dependent, kemudian X ini kita taruh di independent.
save dulu. Nah, kemudian di bagian sini kita centangkan yaitu on standardization, lalu continue, lalu oke. Maka akan menimbulkan data-data seperti ini. Lanjut, yaitu lanjutan uji normalitas, yaitu analyze, kemudian kita ambil legation, kemudian pilih yang satu sampel KS. Oke. Di sini kita masukkan yaitu understand. Kita taruh di test variable less. Kemudian oke. Mernop test seperti ini. Ini hasilnya 200. Jadi dasar pengambilan keputusan ini, jika nilai signifikan 0,05 maka residual berdistribusi normal. Berdasarkan output terlihat bahwa nilai signifikan lebih besar 0,05 yaitu 200 atau lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu uji homoskedastisitas. Langkahnya adalah analyze, kemudian correlate, lalu differentiate, kemudian iklan kita taruh sebelah di variabel, kemudian understand juga kita taruh di sebelah juga, lalu kita centang Superman karena kita yang lakukan adalah Superman yang sebelumnya saya sudah jelaskan tadi. Oke, ini person kita tidak centangkan ya. Lalu oke. Dasar pengambilan keputusan ini adalah jika nilai signifikan 0,05 maka residual memiliki varians yang sama atau biasa yang kita disebutkan homoskedastisitas. Berdasarkan output terlihat bahwa nilai signifikan lebih besar 0,05 yaitu atau 0,751, artinya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual memiliki varians yang sama. Ini ya. Lalu uji autokorelasi. Langkahnya yang pertama analyze, kemudian regression, lalu linear, dan selanjutnya adalah kita statistik, lalu kita centang dengan Durbin-Watson ini karena yang tadi, lalu continue dan oke. Nah, kesimpulannya adalah jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4DL maka terdapat autokorelasi. Kemudian yang kedua, jika D terletak antara DO dan 4DO maka tidak ada autokorelasi. Kemudian yang jika D terletak antara DO dan DO maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, dari model summary ini kita dapat lihat bahwa 42,0 di sini sebenarnya ada ya 2,549, cuman tidak terlihat ya. Kemudian tabel Durbin-Watson yang dimana K sama dengan 1 atau jumlah variabel bebas X. Kemudian N yaitu N-nya adalah 10 banyaknya data. Maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan 0,8791 berdasarkan output terlihat bahwa nilai DO 1,197 ini lebih kecil
2,549. Itu yang di sini tadi. Di sini harusnya ada 2,549. Lalu lebih kecil 2,680. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya. Nah, itulah penjelasan tentang uji asumsi klasik regresi linear sederhana. Untuk itu, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.